Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sri Delvionike Abbas. Saya dari kelas 5 MPI 5E yang saat ini sedang melaksanakan tugas PLP IAIN Sultan Hamai Gorontalo di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango. Sehubungan dengan tugas manajemen public relation, saya beroleh kesempatan untuk mewawancarai salah satu tenaga ASN Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango yang sehari-harinya bertugas sebagai penyuluh agama Islam di Kabupaten Bone Bolango, yakni Bapak Haji Muhammad Syafan SAD MHI. Baiklah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh. Pak, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ya. Itu program apa saja yang telah dilakukan oleh Lembaga Kementerian Agama Bone Bolango untuk mengenalkan lembaga ini ke halayak atau masyarakat, Pak? Program apa saja yang telah dilaksanakan, saya ungkap dari awal, Kementerian Agama adalah sebagai salah satu institusi negara yang secara hierarkis dari pusat, kemudian sampai ke wilayah yang berada di provinsi, kemudian sampai dengan ke kabupaten kota, kantor Kementerian Agama kabupaten kota, sampai dengan ke level paling bawah yaitu kecamatan, yaitu kantor urusan agama. Itu memiliki program yang secara hierarkis juga telah dirumuskan melalui visi yang dijabarkan ke misi, kemudian dijabarkan lagi ke renistranya, dan terus sampai dengan kepada program. Sebagai institusi Kementerian Agama, sudah dilakukan tentu menangani persoalan agama, seluruh agama yang ada di Indonesia, yang keenam agama mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Khusus untuk Kabupaten Bone Bolango, karena di Kementerian Agama ini penduduk Kabupaten Bone Bolango lebih banyak adalah Muslim sebagian besar, dan di situ ada beberapa Kristen, kemudian ada beberapa Katolik, Hindu juga ada beberapa, yang mungkin Buddhanya yang mungkin belum ada, Konghucu juga belum ada. Jadi fokus yang lebih nampak program itu adalah kepada pengembangan masyarakat Islam, yang semuanya itu terlaksana sesuai dengan program masing-masing, melalui program bidang pendidikan melalui madrasah, program guru-guru agama Islam melalui guru-guru pendidikan agama Islam di sekolah umum, pelaksanaan ibadah haji melalui penyelenggaraan haji dan umroh, kemudian juga program zakat, wakaf, nikah yang di-cover dalam seksi bimbingan masyarakat Islam. Kemudian ada juga program yang lain yang memang benar-benar disarankan, diarahkan untuk pengembangan agama dan keagamaan bagi masyarakat yang ada di Bone Bolango. Nah, program-program ini dilaksanakan secara simultan sesuai dengan program yang direncanakan, agar supaya program ini bisa benar-benar masuk sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Apakah sasaran dari program itu hanya masyarakat saja, Pak? Untuk sementara, karena memang lebih kepada peningkatan sumber daya manusia dalam hal memahami dan menjalankan agamanya, sehingga lebih diarahkan kepada masyarakat, artinya kepada person, kepada orang, kepada komunitas orang, tidak kepada lembaga ataupun lembaga pun lembaga yang kemudian mengelola masyarakat sendiri, seperti majelis ulama, ya majelis taklim, takmirul masjid, semuanya masuk di dalamnya, tapi lebih kepada pengembangan sumber daya insaniah. Mungkin kapan program-program tersebut dilaksanakan? Dilaksanakan, Kementerian Agama senantiasa mengawali programnya pada awal-awal tahun. Memang terprogram secara simultan tadi yang saya katakan tadi, secara hierarkis, mulai dari pusat sampai dengan ke KUA. Nah, itu di awal tahun, kemudian nanti akan direvisi di akhir tahun. Sepanjang tahun kita mempunyai program yang kita laksanakan, yang tersesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah khususnya kita di Bone Bolango. Dan program-program itu dilaksanakan di mana? Nah, program itu dilaksanakan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi contoh seperti program pendidikan madrasah.
Nah, kita laksanakan di madrasah. Bagaimana madrasah itu lebih meningkat pendidikannya, lebih meningkat fasilitasnya, lebih meningkat baik dari sisi gurunya maupun siswa-siswanya. Pondok pesantren juga demikian, kita kontrol. Kemudian KUA yang kemudian mengembangkan masalah nikah, persoalan-persoalan yang menyangkut masalah keluarga, itu di masing-masing tempat. Sudah saya katakan dari awal, Kementerian Agama itu memiliki program sejak dari pusat sampai dengan lini yang terbawah adalah kantor urusan agama. Jadi tempat-tempat program itu disesuaikan dengan tempat di mana Kementerian Agama memiliki misi di dalamnya. Cara pelaksanaan dari program tersebut? Cara pelaksanaannya disesuaikan lagi dengan kondisi, artinya masyarakat ketika seperti nikah. Jadi nikah itu disesuaikan dengan aturan-aturan nikah agar supaya bagaimana masyarakat bisa menjalankan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama. Pendidikan juga demikian, haji juga demikian. Nah, itu artinya disesuaikan dengan kondisi. Jadi tidak ada yang lari dari real. Karena kita sudah bicara masalah agama dan agama itu adalah aturan dan keteraturan, maka kita kembali kepada aturan dan keteraturan tersebut. Apakah ada media yang digunakan untuk mempublikasikan program-program tersebut, Pak? Nah, inilah media ini yang kemudian sudah menjadi, boleh saya kategorikan ya, hampir boleh saya katakan sebagai momok. Artinya mungkin karena Kementerian Agama bukan berarti belum fokus ke arah itu. Cuma mungkin selama ini kita belum memprogramkan secara khusus yang demikian. Yang seharusnya Kementerian Agama itu yang memiliki stasiun radio sendiri, memiliki mungkin stasiun televisi sendiri, yang mungkin juga memiliki satu media cetak tersendiri. Nah, ini selama ini belum ke arah itu. Jadi yang benar-benar sementara Kementerian Agama itu baru menjalankan program sesuai apa yang bisa kita temukan di masyarakat, kita selesaikan. Nah, ke depan mungkin akan ke sana arahnya, karena pada saat ini justru media ini memiliki peran penting dalam menyebarkan misi ataupun produk dari Kementerian Agama. Apakah program-program tersebut sudah mencapai target yang sudah direncanakan sebelumnya, Pak? Ya, memang kalau dikatakan mencapai target meskipun tidak maksimal karena memang belum optimal dalam hal penyediaan media. Karena sekarang kan zamannya orang dengan gadget, kemudian dia membuka YouTube, ya kadang-kadang ya kita di Kementerian Agama juga merasa ada semacam, bukan juga ketersaingan, tapi ada pembanding lain yang kadang-kadang tidak seimbang. Pembanding tidak seimbang. Saya katakan demikian karena kadang orang lebih cenderung membuka YouTube-nya para ustadz, membuka Instagram-nya para ustadz, membuka FB-nya para ustadz untuk menerima tentang agama itu. Nah, kita Kementerian Agama kemudian ya mengejar dari belakang, artinya kadang-kadang kita tinggal menerima efek. Ketika orang masyarakat menerima informasi melalui media itu, kemudian mempertanyakan kondisinya, ya kita memberikan jawaban. Yang seharusnya memang sebaliknya kita yang justru akan menyediakan program ini kepada masyarakat. Kemudian apakah program-program tersebut yang sudah Bapak jelaskan tadi dapat menunjang atau membesarkan nama lembaga ini, Pak? Secara signifikan pasti sudah membesarkan agama. Di mana orang bicara agama secara otomatis pasti kementerian ada di dalamnya. Karena pada intinya semua masyarakat itu memiliki satu keyakinan yang kemudian keyakinan itu sudah menjadi agama pilihannya. Selama ia bercerita agama berarti Kementerian Agama sangat dimungkinkan terlibat dalamnya untuk di situ. Cuma karena kadang-kadang karena Kementerian Agama sebagai institusi yang terikat dengan adanya logo atau segala macam, ketika tidak muncul yang demikian, nah kemudian kita di Kementerian Agama seolah tidak di dalamnya. Efek yang muncul dari penyiaran, dari segala macam yang muncul itu mungkin negatif, kemudian kita Kementerian Agama kemudian lagi menerima imbas untuk bisa mempertanggungjawabkan itu. Apakah dari pelaksanaan program-program itu ada kendala, Pak, yang dihadapi dalam upaya pelaksanaannya? Iya, kendala itu pasti ada, dan Pak sudah katakan dari awal tadi, kendala yang paling kita rasakan saat ini dan kita alami saat ini adalah karena ketidaktersediaan media yang bisa mengimbangi adanya media-media yang sudah di luar, yang itu terbuka ya, melalui hanya orang lewat
lewat tangan saja, lewat satu alat saja dengan tangan, kemudian dia memainkan gadget, kemudian muncul di situ. Itu yang itu hambatan bagi kita. Tapi mungkin ke depan kita akan usahakan bisa mengimbangi hal seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program-program yang telah dijalankan? Ya, kalau tanggapan masyarakat pasti ya sudah baik, cuma tadi karena memang Kementerian Agama itu di satu sisi kita tidak menyiarkan secara langsung ini produk Kementerian Agama melalui media, kita hanya memberikan jawaban efek dari yang ditimbulkan oleh orang membaca dari media yang lain. Jadi itu efek, dan itu pasti kita Kementerian Agama akan mendapatkan tanggapan dari masyarakat positif ketika kita bisa memberikan jawaban untuk itu. Ya, syukurlah kita di Kementerian Agama Bone Bolango kita cukup solid, khususnya para penyuluh. Kebetulan saya sendiri adalah sebagai seorang penyuluh, jadi kita bisa pantau kondisi yang ada di masyarakat kita, kemudian kita mencoba untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap apa yang timbul di masyarakat, hasil dari mereka melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat tentang agama itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan, Pak. Ya, Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.